Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat tentunya. Untuk kali ini, dalam video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang jurnal khusus. Dan jurnal khusus telah kami siapkan 2 video pembelajaran. Video yang pertama yaitu tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Untuk video yang kedua yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Baiklah, video ini kita siapkan tentunya untuk membantu kalian untuk bisa lebih memahami dan agar bisa mempraktekkan bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Oleh sebab itu, silahkan kalian memahami betul apa yang ada dalam tayangan video ini agar kalian tidak merasa kesulitan dalam mempraktekkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Oke? Silahkan diperhatikan dan selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan mempraktekkan cara mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Kali ini kita akan belajar mencatat transaksi ke dalam jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Kalian perhatikan, di sini ada beberapa transaksi yang akan kita catat ke dalam jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Nah, karena di sini ada 2 jurnal, maka kalian harus dapat mengidentifikasi apakah transaksi ini masuk ke jurnal pembelian atau ke jurnal pengeluaran kas. Kita akan memulai mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus ini. Yang pertama, kita lihat tanggal 1 Mei ada transaksi membeli barang dagangan secara kredit dari toko Wahid. Nah, karena transaksinya adalah membeli secara kredit, maka transaksi ini kita catat di jurnal pembelian. Caranya, kita tulis tanggalnya yaitu tanggal 1. Untuk kolom urean, kita tulis toko apa kita melakukan transaksi, yaitu toko Wahid. Selanjutnya, di sini ada kolom debit dan kolom kredit, terdiri dari 3 kolom, pembelian, perlengkapan toko, dan kolom serba-serbi. Kita akan memilih kolom ini. Caranya, untuk kolom pembelian, ini kita isi jika yang kita beli adalah berupa barang dagangan. Kolom perlengkapan toko kita isi apabila yang kita beli berupa perlengkapan toko. Kolom serba-serbi kita isi apabila yang kita beli adalah bukan barang dagangan dan bukan perlengkapan toko, yaitu misalnya peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Selanjutnya untuk kredit nanti kita isi semuanya karena di dalam kolom kredit ini hanya ada 1 akun, yaitu utang usaha saja. Nah, tanggal 1 tadi di sini membeli barang dagangan. Maka kolom debit kita pilih yaitu kolom pembelian. Kita isi sejumlah 2 juta rupiah dalam ribuan ya. Selanjutnya
sekali mendebet harus kita ikuti dengan mengkredit. Nah, di kredit kita isi juga yaitu 2.000 dalam ribuan ya. Ini 2 juta. Selanjutnya kita lanjut ke tanggal 2. Di sini ada transaksi membeli barang dagangan secara kredit dan perlengkapan toko dengan syarat pembayaran. Nah, ini ada keterangan kredit, ada juga syarat pembayaran. Maka pembeliannya kita isi di jurnal pembelian. Caranya sama, yaitu tanggal kita isi tanggal 2, uraian kita isi relasi kita yaitu toko Barudin. Selanjutnya untuk kolom debit kita pilih yaitu sesuai barang yang kita beli. Pertama kita membeli barang dagangan yaitu 5 juta. Maka barang dagang itu kita isi di kolom pembelian. Kita isi 5 juta. Selanjutnya kita membeli perlengkapan toko. Maka kita pilih kolom perlengkapan toko yaitu 1.000 atau 1 juta. Nah, sudah kita isi debit ada 2 karena yang kita beli adalah 2 barang. Selanjutnya kita isi kolom kredit yaitu utang dagang. Nah, berapa kita isi? Karena yang kita beli adalah 2 barang dengan nilai 5 juta dan 1 juta, maka total utang kita yaitu 6 juta rupiah. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kalian perhatikan antara sisi debit dengan sisi kredit harus sama nilainya. Kalau debit 6 juta, maka kredit juga bernilai 6 juta. Kita lanjutkan tanggal 3 Mei, yaitu membeli peralatan kantor secara tunai. Nah, kita lihat pembelian kita dilakukan secara tunai. Berarti kita mengeluarkan uang. Jurnal yang kita butuhkan yaitu jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini ya, kita isi tanggalnya yaitu tanggal 3. Nah, ini kita isi bisa tokonya atau kita isi dengan pembelian tunai. Karena kita tidak memerlukan kepada siapa kita membeli karena sudah kita bayar. Kolom debit juga kita pilih. Caranya, kolom pembelian ini kita isi jika kita mengeluarkan uang untuk membeli barang dagangan. Kolom utang kita isi jika kita mengeluarkan uang untuk membayar utang. Dan kolom serba-serbi kita isi jika uang yang kita keluarkan untuk membayar selain membeli barang dagangan dan selain membayar utang. Selanjutnya untuk kolom kredit ini kita isi kas, selalu kita isi karena kalau kita membayar pasti mengeluarkan uang. Dan kolom potongan penjualan kita isi jika pada saat kita membayar kita diberikan potongan. Nah, untuk tanggal 3 ini kita membeli peralatan toko. Maka kolom debit yang kita pilih adalah kolom serba-serbi karena tidak membeli barang dagangan juga tidak membayar utang. Caranya untuk kolom akun kita isi nama barangnya yaitu peralatan kantor. Nah, kolom jumlah kita isi nilai dari yang kita beli yaitu 3.600.000. Nah, selanjutnya
sekali mendebet harus disertai dengan mengkredit. Kas kita isi sesuai yang kita bayar, potongan kita isi apabila ada potongan. Tanggal 3 membelinya tidak ada potongan, maka kita isi kas saja, yaitu 3 juta rupiah. Nah, seperti ini. Sehingga antara debit dengan kredit seimbang. Kita lanjutkan tanggal 4, yaitu membayar utang pada toko Aman Jaya, ada potongan harga. Nah, jurnal yang kita butuhkan yang mana? Yaitu karena kita membayar utang, maka kita mengeluarkan uang atau kas. Maka jurnal yang kita butuhkan yaitu jurnal pengeluaran kas. Nah, yang jurnal sini. Kita isi tanggalnya 4. Uraian kita isi kepada siapa kita membayar utang, yaitu pada toko Aman Jaya. Selanjutnya, kolom debit kita pilih. Yang kita pilih yang mana? Kita lihat kita mengeluarkan uang adalah untuk membayar utang. Maka kolom debit yang kita pilih adalah kolom utang dagang. Berapa yang kita bayar? Yaitu 6 juta rupiah. Nah, selesai debitnya, baru kita mengkredit. Nah, caranya kita lihat apakah ketika kita membayar itu kita dapat potongan. Kalau dapat, maka potongan harus kita isi dulu. Nah, ternyata ini ada potongan 2% dari 6 juta rupiah, yaitu sebesar 120.000 rupiah. Nah, sisanya baru kita bayar tunai, yaitu 6 juta dikurangi 120.000. 6.000 dikurangi 120. Nah, ketemu 5.880.000 rupiah. Bagaimana? Jelas? Nah, kita lanjutkan tanggal 5. Kita lihat transaksinya. Tuan Yahya mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Nah, jurnal yang kita butuhkan di sini adalah jurnal pengeluaran kas. Karena akibat pengambilan uang oleh Tuan Yahya, perusahaan mengeluarkan uang. Caranya kita tulis tanggal 5. Ini kepentingannya untuk apa? Yaitu prive. Kolom debit yang kita pilih yang mana? Yaitu kolom serba-serbi. Karena tidak membeli barang dagangan, tidak membayar utang. Nah, caranya adalah akun kita isi nama akun yang bersangkutan, yaitu prive Tuan Yahya. Jumlahnya yaitu sebesar 500.000 rupiah. Sekali mendebit harus disertai dengan mengkredit, yaitu 500.000 rupiah tanpa potongan. Demikian. Kita lanjut tanggal 6. Transaksinya yaitu membeli peralatan toko 7.500.000, nomor fakturnya 24 pada toko Makmur. Jurnal yang kita butuhkan jurnal yang mana? Kita lihat. Membeli peralatannya ini secara tunai apa secara kredit? Di sini tidak ada keterangan tunai atau kredit. Tetapi kita lihat di sini ada faktur nomor 24. Ini menunjukkan bahwa transaksinya adalah secara kredit. Ya, saya ulang, apabila suatu transaksi ada nomor faktur, maka transaksi itu secara kredit. Sehingga karena membelinya secara kredit, maka jurnal yang kita butuhkan adalah
jurnal pembelian. Kita isi tanggalnya yaitu tanggal 6. Berikutnya kolom urean kita isi nama rekanan yaitu Toko Makmur. Kolom debit kita pilih barang apa yang kita beli. Nah, di sini adalah peralatan toko. Sehingga kolom yang kita pilih adalah kolom serba-serbi karena bukan barang dagangan, bukan pula perlengkapan toko. Maka kolom serba-serbilah yang kita isi, yaitu peralatan toko. Senilai 7.500 rupiah. Nah, sekali mendebit harus diikuti dengan mengkredit. Ini juga utang dagang yaitu 7.500 rupiah. Kita lanjut ke tanggal 7. Membayar gaji karyawan. Jurnalnya yaitu pengeluaran kas karena kita mengeluarkan uang. Kita isi kolomnya tanggal yaitu 7. Uraian kita isi kepentingannya yaitu gaji karyawan. Selanjutnya kolom debit kita pilih kolom serba-serbi dengan nama akun beban gaji karena tidak membeli barang dagangan, tidak pula membayar utang. Jumlahnya sebesar 2 juta rupiah. Sekali mendebit harus diikuti dengan mengkredit yaitu 2.000 rupiah. Selesai. Oke, kita lanjutkan tanggal 8. Transaksinya membayar beban listrik 600.000 dan beban telepon 200.000. Jurnal yang kita butuhkan tentunya adalah jurnal pengeluaran kas karena kita mengeluarkan uang. Tanggal kita isi tanggal 8. Terus uraian kepentingannya yaitu membayar beban. Debit kita pilih kolom serba-serbi tentunya. Ya. Caranya akun kita isi yang pertama yaitu beban listrik. Nah, sebesar 600.000. Dan nasib satu lagi yaitu beban telepon. Yaitu 200.000. Nah, sekali mendebit harus mengkredit juga 600, 200 rupiah. Seperti ini. Bagaimana? Ada yang mau, ada yang bingung? Tentunya jelas ya. Kita lanjut yaitu tanggal 9. Membeli barang dagangan secara tunai mendapat potongan 200.000. Nah, di sini jurnal yang kita butuhkan tentunya jurnal pengeluaran kas karena pembelian barang dagangan ini dilakukan secara tunai dan tentunya kita mengeluarkan uang. Maka kita isi di jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya kita isi tanggal 9. Uraian kita isi pembelian tunai. Berikutnya untuk debit kita isi kolom pembelian karena yang kita
bayar adalah untuk membeli barang dagangan secara tunai. Maka kolom pembelian kita isi 5 juta. Berikutnya yaitu sekali mendebet harus mengkredit. Maka kita isi kolom kredit, kas, dan potongan. Potongan kita isi dulu karena ketika kita membeli ini kita diberikan potongan sebesar 200.000. Nah, sisanya baru kita bayar tunai, yaitu 5 juta dikurangi 200.000, ketemu 4.800.000. Yang terakhir yaitu membeli barang dagangan secara kredit. Maka kita pilih jurnal pembelian karena di sini dilakukan secara kredit. Tanggalnya 10. Nama tokonya adalah Toko Wahid. Kolom debit yang kita pilih yaitu kolom pembelian sejumlah 5.250.000 karena yang dibeli adalah berupa barang dagangan. Sekali mendebit diikuti dengan mengkredit, yaitu utang dagang sebesar 5.250.000. Nah, setelah selesai maka jurnal ini kita jumlah debit, kita jumlah totalnya adalah 12.250.000 dan perlengkapan sebesar 1 juta. Untuk serba-serbi totalnya 7.500.000 dan untuk utang dagang totalnya adalah 20.750.000. Nah, untuk cross check terakhir kalian lihat antara debit yaitu 3 kolom ini, kolom pembelian, kolom perlengkapan, dan kolom serba-serbi totalnya harus sama dengan di kredit yaitu 20.750.000 rupiah. Dan ini kalau kita jumlah juga hasilnya sama ya. Jurnal pengeluaran kas juga sama, kita jumlah untuk pembelian jumlahnya yaitu 5 juta rupiah. Dan untuk kolom utang dagang juga 5 juta rupiah. Nah, ini maaf. Nah, seperti ini. Untuk kolom serba-serbi kita jumlah totalnya ketemu 6.900.000 rupiah. Untuk kolom kas totalnya 16.980.000 dan terakhir kolom potongan penjualan sejumlah 320.000 rupiah. Nah, untuk cross check terakhir kalian lihat antara debit yaitu kolom pembelian, kolom utang dagang, dan kolom serba-serbi totalnya harus sama dengan kolom yang ada di kredit ini. Nah, kalau kita jumlahkan akan sama. Bagaimana? Kalian cukup jelas bukan? Bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan?
kalian memahami video pembelajaran yang sudah kalian saksikan. Semoga dengan video pembelajaran tadi kalian terbantukan dan bisa memahami dengan mudah dalam mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.